Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Gilan. Ia mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah bumi perkemahan terletak di pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Sebelum diterima bekerja, Gilan mendapatkan sebuah tantangan untuk solo camping di sana. Dan tanpa ia ketahui, pulau itu menyimpan sebuah cerita kelam yang telah terjadi 30 tahun silam. Jadi bagaimana keseruan filmnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Gilan, yang mana ia mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pembina camping di sebuah bumi perkemahan pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Dirinya mendapatkan job tersebut dari temannya yang bernama Lesi, yang telah lebih dulu bekerja di sana. Setelah berkumpul di sana dan diperkenalkan pada semua yang hadir, Gilan mendapatkan sebuah ujian dari sang pemilik bumi perkemahan tersebut yang bernama Fred. Ujiannya ialah mewajibkan berkemah seorang diri di sebuah pulau tak berpenghuni selama 2 malam. Tujuannya tidak lain hanya untuk membuktikan jiwa survive yang ia ketahui, mampu bertahan atau tidak sendirian camping tanpa ada seorang pun di sana. Sebelum ia menjadi instruktur sekaligus pembina bagi para camper pemula yang sebagian besar pesertanya ialah remaja dan anak-anak. Meskipun merasakan sedikit kekhawatiran, tapi berkat dukungan dari Lesi, Gilan pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Di pinggir danau, Gilan didatangi oleh seorang pembina lain yang bernama Marty. Marty adalah anaknya Fred. Sedikit perbincangan di antara mereka. Di sini Marty bercerita beberapa bulan yang lalu ada pelamar yang tidak bisa melewati ujian solo camping karena di malam pertamanya ia sudah meminta penjemputan. Gilan pun menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Marty pun menjawab kalau si pelamar mengaku melihat hantu di pulau itu, namun Marty tidak percaya akan hal tersebut. Sebelum tidur, Gilan menanyakan mitos pulau tersebut kepada Lesi. Di sini Lesi pun menceritakan kalau 30 tahun yang lalu, Fred membawa beberapa anak berkemah, namun saat di pagi harinya, seorang anak perempuan yang bernama Jenny tidak pernah terlihat lagi. Dan orang-orang percaya kalau arwah Jenny menjadi penunggu di pulau tersebut. Perlu diketahui bahwa Gilan ini memiliki penyakit depresi berat. Terlihat di sana ia meminum obat rutinnya sebelum tidur. Itu terjadi setelah Gilan ditinggal adik perempuannya yang meninggal karena tenggelam di kolam renang. Hal tersebut membuatnya benar-benar merasa bersalah karena pada saat itu dia asik ngobrol sama temannya, sampai-sampai nggak tahu kalau adiknya tenggelam. Di keesokan harinya, Fred sudah menunggu Gilan di pinggir danau. Setelah mengecek semua perlengkapan, akhirnya mereka pun berangkat. Setelah perahu sandar, Gilan diantar ke titik lokasi di mana biasanya para calon instruktur melewati 2 malam terberat dalam hidup mereka. Fred kemudian menjelaskan aturan dalam ujian tersebut. Fred juga sempat menyinggung kalau mungkin Gilan adalah orang terakhir yang berkemah di sana karena ia akan menjual pulaunya walaupun banyak kenangan yang tertinggal di pulau ini. Karena ia merasa tidak menghasilkan cukup uang dengan membuka bumi perkemahan tersebut. Setelah itu, Fred pun kembali ke perkemahan asalnya. Gilan mulai mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar dan memasak makanan. Karena merasa kesepian, Gilan mencoba menghubungi seseorang dengan radio. Namun rupanya ia malah terhubung dengan Fred. Di sana Fred meminta agar tidak bermain-main dengan radio itu dan hanya boleh menggunakannya dalam keadaan benar-benar genting. Karena dirasa dirinya perlu mengenal sekeliling di sana, akhirnya Gilan memutuskan untuk mengitari di lokasi itu. Saat sedang berjalan, ia menemukan sebuah boneka mainan seram. Dirasa tidak ada orang lain di sana, ia pun membawa boneka itu ke dalam tendanya. Saat hari menjelang sore, Gilan pergi ke danau untuk mandi. Setelah selesai dan kembali ke tenda, kakinya tersangkut ranting-ranting pohon yang membuatnya terluka. Ia kemudian bergegas kembali ke tenda. Akan tetapi di sana sudah ada pria paruh baya dengan membawa seekor anjing. Dengan penuh rasa takut, Gilan memberanikan diri mendekatinya dan menanyakan, "Ada apa kepentingan Anda di sini?" Bapak tua itu pun mengatakan bahwa dirinya baru saja selesai memancing dan mendengar suara wanita berteriak. Gilan menjawab, mungkin itu suara teriakan orang lain karena ia tidak merasa melakukannya.
Lelaki itu pun kemudian melihat kakinya Gilan berdarah dan ia menawarkan perban. Namun Gilan menolaknya. Melihat Gilan merasa tak nyaman dengan kehadirannya, lelaki itu pun berpamitan pergi. Tapi karena lukanya semakin perih, Gilan pun berubah pikiran dan menerima tawarannya. Gilan pun mengikuti lelaki itu menuju perahu. Di sana ia memperkenalkan dirinya. Diketahui lelaki tersebut bernama Ray. Sedikit perbincangan di antara mereka dan Gilan menanyakan tentang mitos pulau ini. Ray pun menjawab, jangan mudah percaya karena itu hanya bualan anak-anak perkemahan. Lalu Ray pun pergi dari sana. Di malam harinya, Gilan kembali bermimpi tentang adiknya. Di waktu yang bersamaan, ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam tendanya. Namun tiba-tiba ia terbangun karena mimpi tersebut dan melihat tendanya dalam kondisi terbuka. Menyadari ada seseorang yang datang ke sana, ia mencoba melempar ke semak-semak, namun ternyata ia tidak melihat siapapun. Di keesokan harinya, ia terbangun dan melihat makanan yang ia gantung di pohon sudah berserakan di tanah. Lalu Gilan melihat ke sekitar mencari-cari siapa yang telah melakukan hal itu. Ketika itu ia melihat sosok di balik pohon. Gilan mundur pelan-pelan dan berniat kembali ke tenda. Tapi ternyata... Ya, itu semua adalah ulahnya Marty. Ia merasa menyesal karena telah membuat Gilan kaget dan ketakutan. Ia berkata kalau itu hanyalah candaannya saja. Marty mengungkapkan alasan dirinya datang ke sana hanya untuk memastikan Gilan dalam keadaan baik-baik saja. Di sana Gilan juga bertanya apakah ia menghamburkan semua bekal di kantong makanannya. Marty menjawab tentu saja tidak, karena ia baru saja sampai di sana. Gilan juga menceritakan perihal boneka yang ia temukannya. Saat akan memperlihatkan kepada Marty, boneka itu sudah tidak ada di sana. Ia menduga bahwa Marty yang telah mengambil boneka tersebut. Tentu saja Marty menyangkalnya. Ia bahkan mempersilahkan Gilan menggeledah tasnya jika Gilan tidak percaya. Untuk meyakinkan Marty kalau ia nggak mengada-ngada, Gilan mengajak Marty ke tempat di mana ia menemukan boneka itu. Di tengah perjalanan, Gilan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat Jenny menghilang 30 tahun yang lalu. Di sini Marty pun menceritakan sesuai cerita yang ayahnya katakan saat ayahnya menjadi pembina camping ini. Jadi, dulu Jenny memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan. Nah, di sini mereka semua menduga bahwa Jenny berjalan sambil tidur ke arah danau dan tenggelam di sana. Mengetahui hal itu, ayahnya menjadi syok berat, merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Jenny. Dan atas kejadian itu, ayahnya hampir saja menjual bumi perkemahan tersebut kepada orang lain. Setelah sampai di lokasi penemuan boneka, dari kejauhan Gilan melihat ada sebuah tenda yang sudah terpasang. Dia pun penasaran dong dan menghampiri tenda tersebut. Marty mencoba memanggil-manggil pemilik tenda itu, namun tidak ada yang menjawabnya. Semakin penasaran dong dia, lalu membuka tenda dan memeriksa yang ada di dalamnya. Marty tidak menemukan apapun di sana selain boneka yang Gilan maksud. Sontak ia pun terkejut ketika Marty menemukan boneka itu berada di dalam tenda. Gilan mencoba mencari tahu siapa pemilik tenda itu, namun ia juga tidak menemukan apapun selain pakaian dan beberapa foto. Lalu ia memperlihatkan foto itu kepada Marty. Entah apa yang ada di pikiran Marty. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil semua foto dari tenda dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di sini kecurigaan Gilan kepada Marty semakin kuat, ditambah dengan kepanikannya saat melihat foto-foto itu. Lantas ia pun menyusul hingga mereka sampai di tenda milik Gilan. Di sana Gilan melihat-lihat foto yang ia dapat. Ternyata itu adalah foto anak-anak perkemahan 30 tahun yang lalu. Setelah itu ia melihat foto Jenny yang sedang membawa boneka sama persis dengan boneka yang ia temukan. Gilan pun sekarang menyadari kalau kasus hilangnya Jenny berkaitan dengan si pemilik tenda misterius itu. Ia pun berinisiatif menghubungi Fred, namun Marty mencegahnya. Hello. Saat itulah Gilan berpikir kalau itu adalah tenda miliknya Marty dan ia sengaja mencuri foto gadis-gadis di perkemahan. Marty di sini mencoba menjelaskan dan memperlihatkan sebuah foto, di mana terlihat foto anak-anak camp termasuk Jenny beserta foto ayahnya yang menjadi pembimbing mereka saat itu.
Marty mengatakan kalau kemungkinan besar itu adalah tenda ayahnya. Ia juga menjelaskan ayahnya sedang sangat kacau. Terkadang ia pergi sendirian menghabiskan waktu di pulau ini. Di waktu yang bersamaan terdengar suara perahu mesin dari arah danau mendekat. Awalnya mereka mengira itu adalah Fred, ayahnya Marty. Namun ternyata yang datang adalah Ray. Tentunya Marty terkejut melihat ada orang asing berada di bumi perkemahan milik ayahnya. Ray lalu berkata dia datang ke sana karena menerima panggilan radio dari Gillan dan hanya ingin memastikan kalau Gillan dalam keadaan baik-baik saja. Gillan pun menceritakan perihal tenda misterius dan juga foto-foto yang ia temukan di sana. Ia juga berkata kalau ada seseorang masuk ke dalam tendanya kemarin malam. Ray lalu meminta dari salah satu mereka menunjukkan di mana tenda itu berada. Marty kemudian menawarkan diri mengantarkannya ke sana. Di saat mereka berdua pergi, Gillan berusaha menghubungi polisi, namun ia tidak mendapatkan sinyal di sekeliling sana. Beberapa saat kemudian Gillan mendengar Ray berteriak memanggilnya. Dan ia mendapati luka di bagian kepalanya Ray. Ray berkata Marty telah memukul kepalanya dan pergi begitu saja. Gillan yang ketakutan mencoba memastikan apakah itu benar-benar Marty. Ray berkata bahwa dirinya nggak yakin karena ia dipukul dari belakang. Namun yang pasti mereka sekarang dalam bahaya. Ray lalu meminta Gillan segera berkemas dan ikut pergi bersamanya. Bergegas Gillan mengemasi barang-barangnya. Namun tak sengaja ia melihat foto yang tadi. Setelah ia perhatikan, ternyata saat berkemah dulu ada dua orang instruktur yaitu Fred dan seorang lagi yaitu Ray. Nah dari sinilah baru ia sadar kalau Ray telah membohonginya. Ia mulai mengkhawatirkan dengan keadaan Marty sekarang. Memiliki firasat nggak enak, Gillan menyetel nada dering HP-nya seolah-olah ada seseorang yang menelpon dirinya. Gillan membuat Ray percaya kalau ada seseorang yang akan datang menjemputnya. Setelah itu Ray pun pergi dari sana. Gillan yang sudah mulai curiga kemudian mengikuti kemana Ray pergi. Dan benar saja, ia kembali ke perahu dan membersihkan bekas darah yang menempel di wajahnya. Ray khawatir jika ada seseorang yang melihat bekas darah tersebut. Tidak sampai di situ saja, Gillan terus mengikuti kemana Ray pergi. Yang ternyata ia pergi ke tenda misterius itu. Terungkap fakta bahwa tenda itu miliknya Ray. Setelah itu Ray pun pergi dari sana. Melihat situasi yang sudah cukup aman, Gillan memberanikan diri memeriksa tenda misterius itu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Marty yang sudah berlumuran darah. Akhirnya ia pun membawa Marty sebelum Ray datang. Sementara itu di tempat lain, Ray sedang menggali lubang. Gillan pun memutuskan istirahat sejenak, berusaha menyadarkan Marty, namun lukanya yang parah membuat ia tidak mampu untuk membuka matanya. Setelah itu Gillan pergi dari sana untuk mencari bantuan. Tapi karena jauhnya jarak pulau dari bumi perkemahan, ia pun memutuskan mengirimkan pesan kepada Lacey. Mengetahui jaringan seluler yang buruk di sana, Gillan lalu membungkus ponsel membawanya ke tengah danau. Namun sayangnya hasilnya tetap saja nihil. Ia berinisiatif melemparkan ponsel sejauh mungkin dan membiarkannya terbawa arus menjauhi pulau. Setelah itu Gillan kembali ke pulau, namun ia tidak menemukan Marty di sana. Dan ternyata Ray telah menemukannya dan membawa kembali ke tenda. Gillan lalu mencoba menghubungi siapapun melalui radio. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Di sini Gillan memancing Ray agar menghampirinya menggunakan asap warna merah. Perlahan Ray pun menghampiri sumber suara dan asap itu. Namun saat Ray tiba di sana, ia pun menyadari kalau itu adalah sebuah tipuan. Dan inilah yang terjadi. Ketika tersadar, Gillan sudah berada di tempatnya Ray. Ia pun melihat Ray sedang memegang boneka Jenny. Awalnya Gillan mengira kalau Ray depresi karena menjadi penyebab kematian Jenny. Rupanya Gillan salah.
Semua nasihat yang ia berikan sia-sia, karena tujuan Ray di sana bukan untuk menyesali perbuatannya, tapi ia berniat menemukan jasad Jenny kembali. Kemudian Ray memutuskan ikatan Gillan dan menyuruhnya berjalan sambil memegang boneka Jenny menuju arah danau. My sister drowned last summer. I was paying attention. I was babysitting her. We punish, but we don't. Find a body, but help the rest. Don't. Walk. Tujuan ia melakukan itu untuk membangkitkan ingatannya kembali, berharap ia dapat mengingat lokasi di mana ia menguburkan Jenny waktu itu. Setelah Gillan sampai di danau, Ray teringat pada saat berjalan di danau Jenny tersadar. Namun saat Ray bersamanya, tiba-tiba Jenny menjerit dan terpaksa Ray memukulnya sampai ia pingsan. Kejadian itu sama persis dengan yang dialami Gillan saat ini. Kemudian Gillan tersadar saat berada di dalam lubang, sementara Ray terus menutupinya dengan tanah dan ia berniat menguburnya hidup-hidup. Gillan memohon agar jangan lakukan hal itu, namun Ray kembali melihat Gillan sebagai Jenny, yang pada akhirnya ia turun dan mencekik sampai Gillan pingsan. Di waktu itu juga Ray teringat kembali di mana dirinya menguburkan Jenny kala itu. Di keesokan harinya terlihat Fred telah bersiap menjemput Gillan ke pulau. Di sisi lain Lacey menerima pesan yang dikirimkan oleh Gillan, namun semuanya terlambat karena Fred telah jauh pergi dari sana menuju Gillan. Gillan yang tersadar kini telah berada di dalam perahu miliknya Ray, yang mana di sana ia juga melihat sebuah tas yang berisikan tengkorak. Bisa kita simpulkan bahwa itu adalah tengkoraknya Jenny. Sesampainya di sana, Fred mendapati tenda Gillan yang telah kosong. Melihat tenda asing di bumi perkemahan miliknya, ia pun menyuruh si pemilik tenda keluar. Ray akhirnya keluar. Seketika Fred dibuatnya terdiam. Ia tidak menyangka akan bertemu teman lamanya di sana. Ray menjelaskan kalau tujuan ia di sana hanya ingin berkemah sekali lagi, bernostalgia sebelum Fred menjualnya kepada orang lain. Di tempat lain, Gillan mencoba menghubungi seseorang dengan radio yang ada di sana. Camping out. Before it's you gotta let this stuff go. Fred yang mendengarnya menghampiri sumber suara radio yang berada di dalam tas Gillan. Akan tetapi Ray memukul kepalanya Fred dari belakang, hingga Fred pun tewas saat itu juga. Gillan masih mencoba berusaha melepaskan tali ikatannya. Singkat cerita, ia pun berhasil melepaskannya, lalu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Ray menghampiri dan tidak melihat Gillan di perahu itu. Ia curiga kalau Gillan pergi kembali ke tenda, dan benar saja, Ray melihat dan mengejar Gillan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Terjadilah pertarungan di antara mereka, yang singkat cerita, Gillan berhasil menancapkan paku tenda dan mengenai pahanya Ray. Ray yang kesakitan, hal itu diambil kesempatan oleh Gillan untuk lari dari sana menuju perahu. Namun sesampainya di sana, ia mencoba menghidupkan mesin perahu itu. Tapi hal itu nggak berhasil. Lalu ia mencoba menaiki sampan. Akan tetapi langkahnya terhenti karena Ray keburu datang dan menangkapnya. Terjadi lagi pergulatan di antara mereka. Beruntung ia berhasil mengalahkan Ray menggunakan jangkar, lalu menancapkan ke mulutnya Ray hingga ia pun tewas saat itu juga. Di akhir film kita diperlihatkan Gillan yang sedang membawa Marty yang masih hidup dan meninggalkan Fred yang sudah tewas di dalam pulau itu. Dan film pun berakhir.
Jadi teman-teman, si Ray datang ke pulau itu untuk mencari tulang belulang miliknya Jenny yang pernah ia kubur di sana. Hal itu ia lakukan karena mendengar bahwa pulau bumi perkemahan tersebut akan dijual oleh Fred ke orang lain. Dirinya khawatir jika nantinya akan mendapatkan masalah yang besar, seumpama ditemukan oleh orang lain yang membelinya. Niat awalnya dia nggak mau membunuh Gillan dan Marty. Tapi karena mereka menemukan bukti foto-foto itu, ya sudahlah, sekalian aja dibunuhnya. Namun yang terjadi, dia sendiri yang terbunuh. Nah, itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Solo 2013. Saya Rama dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.